Merek under 500 yang lebih siap bikin sepatu lari kayaknya Unert. Halo guys, dibahas di sini dan ini adalah video buat kalian yang lagi nyari sepatu running under 500. Ya, kayak kita sering bilang, sebenarnya sepatu running itu susah buat dapet yang proper di under 500. Tapi bukan berarti nggak ada yang bisa mendekati. Nah, kalau kita cek-cek nih beberapa brand-brand under 500 yang non-ortho sama 910 ya, kita menemukan ada beberapa brand yang potensial. Tapi akhirnya kita nemuin kalau Unert ini adalah yang paling potensial bikin sepatu running proper di harga under 500. Bahkan di 300 ribuan lah. Dan menurut kita, akhirnya Valixir ini jadi barang menarik nih. Semenarik apa sepatunya? Kita bakal potong-potong sepatunya sebentar lagi, tapi gue akan bahas sedikit kalau dari segi desain, dari segi teknologi yang ada di sepatu ini, menurut pengamatan kita udah cukup buat dipakai lari beneran. Udah cukup aman, udah cukup bisa dipakai lari beneran. Terus Unert Valixir ini adalah sepatu untuk trail run katanya ya. Dan kita menemukan juga beberapa detail-detailnya sudah checklist, tapi memang ada beberapa PR yang harus ditingkatkan. Nah, kayaknya biar nggak lama, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Ini gimana? Pas aja. Dan ini dia Unert Valixir. Gue senang banget dengan adanya sepatu ini. Kayaknya statement gue mulai terbantahkan nih, gak ada sepatu bagus under 500. Ya mungkin iya sementara ini. Kecuali kalian adalah maker yang benar-benar paham banget material, paham banget barang, paham banget teknis. Kemudian bikin sepatu dengan menekan budget karena ya bisa bisa diakalin dari hulu ke hilirnya ya. Kayak Unert ini. Jadilah sepatu yang menarik di harga 300-an. Kok gue bilang menarik? Ini gue akan breakdown satu persatu ya. Jadi sebelum kalian ekspektasinya tinggi, gue akan bilang dulu, ini tuh sebenarnya masih banyak kurangnya. Tapi ini termaafkan karena harganya murah. Nah, banyak hal yang sebenarnya penawarannya lebih lah. Menariknya di mana? Di penawaran lebihnya. Jadi berhubung di sini, ini kan uppernya fabric ya. Bahan kain gini biasanya memang nyerap air. Dan gue tidak punya ekspektasi nahan air sama sekali tentang materialnya. Ternyata dia itu relatif nahan airnya, bahkan nggak sampai ke dalam. Ini udah beberapa menit ya kita siram air, sampai sekarang juga nggak tembus ke dalam. Memang kalau kita tes di medannya juga nggak sempat tes ada air, karena kemarin kita memang bawa ke salah satu acara trail di Manglayang. Saat itu kondisi medan memang lagi kering, jadi nggak ada air, nggak banyak ketemu air juga, nggak bisa kita tes untuk tes masuk airnya. Jadi kita tes aja di kantor dan hasilnya menarik banget, cukup bagus gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin sepatu trail, kalau nggak tahan air, dia gampang kering aja sekalian. Nah, ini tuh ngambil yang tahan air, relatif tahan air. Ya, meskipun kalau kalian bawa becek-becekan atau masuk ke sungai, tetap aja gue yakin pasti jebol-jebol juga sih. Seenggaknya buat ya kubangan-kubangan air gitu ya, masih bisa ditoleransi dengan baik. Gokil sih. Ini gue suka nih di sini. Beberapa hal kayaknya Unert juga ngeliat masukan-masukan kalian. Soal apa? Soal logo. Jadi selama ini kan Unert selalu diprotes sama teman-teman gara-gara logonya kegedean. Nah, kali ini logonya itu lebih manis nih. Dia taruh logonya kecil-kecil di bawah sini gitu. Ini kelihatan noticeable, cuman gue juga bertanya kenapa dia pakai warna oranye ya? Padahal di sini kan coklat-coklat, jadi agak kurang nyambung ya, mungkin brand identity-nya ya, oranye ya. Dia agak aneh aja, agak unik aja gitu di sini. Mungkin mendingan pakai warna lain gitu, biar lebih ngeblend. I don't know, tapi yang jelas sudah mulai berkurang ya logo-logo yang terlalu gedenya. Di Sombra kemarin kan bener-bener gede banget Unert gitu ya. Ini enggak, manis, tipis, kecil, tidak mengganggu desainnya. Dan gue lihat juga desainernya Unert makin jago kayaknya ya, bikin siluet-siluet yang lebih minimalis, rapih. Ini jempolan juga. Sisa logonya di mana? Di lidahnya ada tulisan Unert kecil, masih manis, dan ada logo Unert yang relatif gede, tapi dia di lidah nih, dan di bagian lidah ini tersembunyi di balik
di balik eyelet yang di depan ini. Nah, ini sangat-sangat oke sekali perubahan dari desain unit yang sebelum-sebelumnya ya. Gue sangat mengapresiasi apapun itu yang dilakukan oleh maker ya, oleh produsen ketika konsumennya jerit, teriak, ada sesuatu yang minus di mata mereka, akhirnya mereka kemudian perbaiki lagi, dan jadilah seperti ini, ya why not kita kasih apresiasi. Itu beberapa hal positifnya ya. Mungkin sedikit tambahan aja, gue juga suka dengan penempatan kayak begini. Ini material TPU-nya bener-bener banyak banget. Satu, ngejaga strukturnya dengan baik. Yang kedua, anti air juga ya. Secara luas banyak, ya memang sangat-sangat kebantu. Nah, tapi tetap ada minusnya. Kenapa? Dengan desain seperti ini, jelas ini bukan sepatu yang adem. Nah, kita pun buktikan dengan tes breathability, ya kalian bisa lihat sendirilah kayak gimana. Jadi selalu ada yang dikorbankan. Untungnya memang ada bantuan. Bantuannya di mana? Di bagian lidahnya ini ada lubang-lubang yang ngebantu breathability-nya. Ya lumayan lah, meskipun gue berharap ada something sih di bagian tuh areanya. Karena kan yang banyak panas itu justru di depan sini nggak sih? Hal yang gue suka lagi sebenarnya di sini nih, detail yang manis. Jadi ada tambahan nih di bagian depan sini. Ini posisi lubang-lubangnya di sini memungkinkan kalau kalian mau pakai variasi cara nali yang lebih oke lah, yang lebih bersahabat buat kaki-kaki lebar. Ya lumayan daripada yang cuman eyeletnya cuman di ujung sini sama di sini doang. Ada tambahan di depan sini, bisa tuh kalian suka lihat kan yang hack variasi tali gitu buat yang kaki lebar, itu bisa diaplikasiin di sini. Ini oke loh buat Unert nih. Berkorbannya di mana? Unert ini kayaknya di durabilitas material, karena kita udah coba Dremel. Baik bahan TPU-nya maupun bahan upper-nya itu tidak sekuat itu juga. Bolong juga di 15 detik kita ngedremel. Ya wajar sih, memang harga 300 itu harus ada yang dikorbankan gitu ya. Meskipun gue tahu biasanya Unert pakai upper yang bagus, yang cukup enak. Nah ini agak kurang, ya nggak apa-apa lah. Gue kasih rating 7,5 dari 10 buat dari segi upper. Lumayan oke. Nah kita masuk ke bagian soalnya. Bagian soalnya ini jujur ya, gue inget sama something kok agak ngingetin gue sama Hoka gitu. Tapi kok kayak ada bedanya juga. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga kita masih belajar ya. Jadi satu hal yang gue pengen memaafkan gitu ya, kalau ada brand-brand murah, mereka masih belajar, terus akhirnya banyak nge-copy soal-soal luar, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi yang dipermasalahin itu kan adalah end game-nya nanti mau kemana. Ngopi soal itu untuk apa? Dapat feel-nya teknologinya, kemudian dicatat sebagai feedback, kemudian jadi bahan development baru, itu good. Sambil cari duit gitu ya buat ngedevelop nantinya. Karena kan bikin molding sole itu nggak murah. Jadi gue tuh suka dengan density si midsole-nya ini. Buat gue udah oke lah. Karena ekspektasi gue untuk sepatu trail itu memang nggak lembut, nggak empuk gitu si midsole-nya. Ini cukup dengan diameter 30-an, ini oke lah kalau menurut gue cukup oke. Yang minusnya itu adalah feel kakunya, nanti kita akan bahas juga di performance ya. Nah sedangkan gimana dengan outsole-nya? Outsole-nya ini memang paling kalah dibanding dengan material yang lain ya. Terbukti dari satu kali doang kita pakai di event trail run, itu udah banyak detail-detail yang lepas-lepas gini lah. Jadi umurnya pendek ya kalau kalian pakai di habitat seharusnya. Tuh, kalian bisa lihat ini udah ada yang coak, gitu robek-robek. Udah banyak lah yang dialami sama stud-studnya di sini. Artinya apa? Artinya ini tidak sanggup untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek sangat-sangat bisa sekali. Buat kalian takar sekuat apa sebenarnya, ya memang kalau kita Dremel selama 30 detik, ini berkurangnya sangat lumayan ya, kurang lebih segini ya. Artinya kalau kita perbandingkan dengan beberapa sole yang juara, yang punya durabilitas bagus gitu ya, kayak Continental, Asics Grip, atau kayak Vibram gitu ya, itu memang sangat jauh durabilitasnya. Tapi apple to apple-nya gimana ya, memang jauh. Karena kalau kita ngomongin sepatu-sepatu tersebut, harganya pun sudah sangat jauh. Rata-rata minimal ya udah di 2 jutaan. Jadi sebenarnya hal yang wajar juga sih dengan durabilitas segini. Tapi kalau gue boleh saran sih buat Unert gitu ya, bolehkah durabilitasnya ditingkatkan? Karena sayang sekali, ini material solnya punya grip yang udah bagus, udah enak loh. Ini gue juga kaget sebenarnya ya, karena di permukaan licin, di permukaan basah dan licin gitu ya, ini sudah punya grip yang mumpuni. Artinya memang bener, ini sole yang
kalian bisa pakai lah ke medan outdoor. Tapi durabilitasnya pendek, makanya kalau kalian pakai sepatu kayak gini, ya mungkin beberapa kali pakai, ini terbukti ya, kita pakai lari 15 km sudah kayak begini, apalagi mungkin kalian pakai 2 kali, 3 kali lagi ya beberapa udah habis gitu, udah botak, bahkan sebelum 100 km-nya habis, bisa jadi nih beberapa partnya udah akan botak, udah akan habis. Itu sayang aja nggak sih? Karena 100 km itu jarak yang sangat dekat sebenarnya untuk sebuah sepatu lari. Gitu aja. Dan gue berharap bisa lebih lagi nantinya ya. Dari Unert, buat soalnya sendiri gue akan kasih rating 7 dari 10. Oh, kenapa agak tinggi? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini yang perlu kalian tahu, ini tuh barang murah gitu ya. Segini aja sudah melewati ekspektasi gue, jujur. Udah ngelewatin banget gitu. Jadi so far secara performance-nya oke, durabilitasnya nih yang belum oke, dan gue berharap banyak sama durabilitasnya bisa ditingkatkan. Nah, kita majulah ke konstruksinya. Jadi Unert ini salah satu sepatu lokal murah yang konstruksinya tuh nggak main-main. Ya, dia kan harus bersaing nih sama Kangki misalnya, yang satu segmen harganya juga mirip-mirip. Makanya kalau dia bikin jelek pasti susah dong ngelawannya ya. Makanya dari segi lem biasanya dia memang kuat, bagus, jahitan juga rapi. Selalu terbukti sih kalau dari segi yang sportnya ya, sport atau sport style-nya kayak Sombra, kemudian ini Valixir gitu, itu konsistensinya bisa dijaga. Kerapihannya sangat kelihatan sekali rapi. Potongan-potongan polanya rapi, tempelan-tempelannya rapi, lemnya rapi, kemudian jahitan-jahitan juga rapi. Everything's good sih, gue nggak ada komplain sama sekali. Bener-bener ya puas aja sih ngelihat finish produknya, ya oke gitu. Gue tidak pernah kecewa lah keluar harga segitu untuk beli Unert. Pas lah rasanya, sangat-sangat oke. Berhasil lah yang sangat gue apresiasi di harga segini, Unert itu berhasil mematahkan stigma sepatu murah itu bakal jelek. Enggak. Unert bersama beberapa teman-teman lain berhasil gitu bilang itu, dan mereka lah yang kemudian mendefinisikan ulang sepatu lokal murah itu nggak mesti jelek dan nggak mesti nggak rapi. Salut sih, mudah-mudahan memang konsisten terus ya kayak gitu ya. Meskipun lemnya juga gue nggak bisa ngomong banyak, jujur. Kenapa? Karena kita belum proper pengetesannya. Agak sudah dicabut, iya. Tapi tadi ya memang pengetesan kita belum proper. Ya setidaknya untuk selama event trail kemarin 15 km tidak ada masalah berarti. Ya gue percaya setidak-tidaknya untuk umur produknya yang pendek ini itu bisa lah untuk bertahan gitu ya. Detail lain yang cukup menarik adalah ada ini nih, ada lubang-lubang di sini. Ini kalau kita lihat dari beberapa sepatu sport yang lain, memang banyak yang nambahin ini untuk membantu nekuknya. Nah, tapi memang dari segi performance masih ada kurang. Nanti gue akan coba tambahkan ya di sana ya. Tapi setidaknya dengan adanya ini lumayan ngebantu fleksibilitas. Harusnya ya di atas kertas ya. Makanya kalau dari segi konstruksi-konstruksiannya, gue juga cukup salut, ya gue kasih rating 7 dari 10. Nah, tinggal performance-nya. Ini adalah segmen yang gue agak mix, karena jujur dari pengetesan trail runner kita, ini sudah sangat-sangat bisa sekali dipakai trail run. Gokil ya, hal-hal menarik yang ketika kita pakai sepatu ini, sepatunya enak, iya. Sepatunya bisa mencengkram dengan baik, iya juga. Sepatunya bisa banget dipakai lari, iya. Nah, tapi ketika dipakai lari, kerasa banget kalau sepatu ini tuh kaku. Nah, kekakuannya ini kalau gue boleh kasih saran, sebenarnya masih bisa diakalin. Gimana kalau ini yang lubang-lubang ininya ya ditambah jadi 5. Niscaya akan jadi lebih lebih lentur. Nah, tapi di sisi yang lain, kita sebagai user pun harusnya kayaknya break-in dulu nih. Kenapa? Karena gue sebelum potong-potong dan sebelum syuting tadi, gue coba tekuk. Memang ada perbaikan sebelum dan sesudah. Lebih mudah kalau udah kita tekuk-tekuk kayak gini lebih sering. Jadi ini tuh sesuatu yang gue punya harapan. Kayaknya kalau kita coba break-in, ini akan lebih enak. Sayangnya, memang umur pakai sepatunya nggak lama. Jadi kalau biasanya kita bisa break-in di sekitar 50 km, 30 km, atau bahkan mungkin agak lamanya di 75 sampai 100 km gitu ya. Nah, umur sepatunya nggak nyampe itu. Itu aja yang gue sayangin. Umur solnya sih terutama yang nggak sampai segitu. Tapi sisanya yang lain bisa lah bertahan. Jadi, sayang aja. Nah, tinggal PR-nya Unert nih. Mau possible nggak nambahin umur dari solnya,
Atau dari awal udah dibikin lebih lentur aja sekalian. Jadi kalau memang ini konsepnya sepatu yang sebentar aja dipakainya, ya udah nggak apa-apa. Tapi dari awal udah enak gitu ya. Kalau ini untuk jangka panjang, ya durabilitasnya harus ditingkatin. Itu sih sebenarnya PR utamanya ya. Di luar itu durabilitas midsole-nya juga cukup bagus. Kalau kita tes kan, ya memang udah lumayan disiksa ya. Kerutan-kerutan udah pasti ada, wajar. Tapi segini masih oke lah, masih aman-aman aja. Yang jadi catatan lagi itu adalah bobotnya. Nah, ini bobotnya relatif berat, di angka 300 gram lebih. Nah, di luar itu dari segi performance nih, untuk segi fitting-fittingnya juga ini agak unik. Nah, dia klaim tuh kalau dari segi panjang insole itu di 27 cm. Cuma kalau temuan kita agak kurang dikit nih, 26,5. Nah, kemudian lebarnya di atas kertas juga sebenarnya bagus. Dia 101 mm, tapi feel-nya itu nggak lebar. Karena buat size 42, 100 lebih ya. 100 lebih itu udah lumayan. Udah medium agak ke wide gitu ya. Tambahan lagi juga dari segi insole-nya. Unert itu gue sangat appreciate loh, akhirnya pakai insole kayak beginian. Kalau di-compare dengan Unert ya sebelumnya yang insole-nya itu ada kayak feel kayak gelnya itu loh, yang empuk banget. Ini nggak seempuk itu, tapi bahannya nggak jelek. Ini kalau gue lihat sekilas, ini tuh materialnya material Ortholite. Atau setidaknya seperti Ortholite lah, tapi gue yakin Ortholite kok ini. Yang bener. Hah? Lebih mirip banget lah gitu durabilitas, boncinya, feel pegangnya itu Ortholite banget. Tapi Ortholite yang grade mana itu yang gue belum tahu pasti ya. Tebalnya cukup menarik lah. Artinya dia tuh sudah punya kualitas sebenarnya di sini. Jadi udah dipikirin. Ini barang yang punya kualitas tapi kepentok sama harga yang nggak bisa mahal. Itu kalau temuan gue. Akhirnya apa? Ini sepatu sebenarnya dari segi sudut pandang performance udah bisa banget, udah enak gitu ya. Tapi kurang aja di beberapa sektor. Jadi dari segi performance gue kasih rating dulu ya. Rating gue sebenarnya untuk performance di angka 6 dari 10. Nggak buruk banget, beneran bisa gitu. Tapi kenapa seperti itu? Karena kalau kita ngomongin performance, biasanya logik kita kan akan bisa dipakai dalam jangka waktu sekian, berapa kilometer, dan sanggup disiksa gitu ya, durabilitasnya adalah. Nah, ini belum punya. Jadi, sedikit notes dari gue, ini tuh sepatu yang akhirnya kerasa banget ini bisa banget dipakai untuk kegiatan-kegiatan trail run. Tapi umurnya sangat pendek. Mungkin maksimal 2 kali pakai. Habis itu udah, bye-bye. Karena tidak perform sesuai fungsinya lagi setelah 2 kali pakai kalau jaraknya mungkin 15 kiloan ya. Jadi buat 30 kilo. Buat 50 kilo, maybe tergantung nanti medannya. Buat di atas 50 kilo, gue nggak tahu karena barangnya udah dipotong-potong di kita nggak bisa tes jangka panjang, tapi ya 15 kilo aja udah kayak begini, tebakan gue nggak akan lewat 100 kilo. Kalau kalian pakai buat daily, ini bisa banget, bahkan mungkin lebih bisa dipakai daily. Jadi akhirnya ini adalah sepatu daily dengan style trail run, bisa dipakai trail run, oke gitu dipakai trail run, enak, tapi jangan dipakai sering-sering karena umurnya jadi pendek. Kecuali nanti udah di-improve dan ketahanannya sudah meningkat. Itu terkecuali ya. Sisanya yang lain tuh udah sudah mengesankan, ini sudah bisa dipakai lari. Buat dipakai jalan bisa, buat dipakai berdiri kurang rekomen. Satu pertemuan kecil kita juga beberapa kali ternyata partikel-partikel tanah dan rumput-rumput kering itu masuk ke dalam sini. Ya namanya juga dipakai trail run, nggak ada sesuatu yang salah banget sih, karena kalau kalian pakai sepatu mahal pun ini sebenarnya masih possible aja terjadi. Ya tinggal dibersihin, emang sedikit repot, tapi ya that's life man. Kalau kalian mau nge-trail kan salah satunya jadi jadi resiko yang bisa kalian iniin gitu. Jadi gua kasih rating 6,8 dari 10, tapi gue berharap banyak nih karena sepatu ini bisa banget buat diimprove. Sayang aja kalau PR-nya nggak dikerjain, Unert. Gue menunggu momen-momen di mana kalian benar-benar bisa bikin sepatu running proper, karena ternyata di segmen kalian ya yang paling mendekati untuk bikin sepatu running proper ya Unert. Nggak sekedar cuman bisa bikin upper doang, nggak sekedar cuman pasang upper ke sole doang, tapi memang mereka sudah mulai ngerti nih detail-detail tentang sepatu larinya.
udah mulai mikirin nih, oh nanti usernya begini, begitu, tinggal sedikit lagi nguliknya. Nah, ini kemudian jadi pertanyaan, gue pengen ngajak kalian diskusi. Kalau Younert akhirnya naikin kualitas, tapi harganya juga naik, gimana menurut kalian? Karena kan kalau buat performance, ya memang susah sih kalau ngejar murah-murahan ya. Tapi kalau buat ngejar style, gue yakin pasti bisa. Jadi ini sepertinya dilemanya Younert ya di situ ya. Jebakannya mau naik tapi kehilangan market murahnya, atau mau stay di market murah tapi nggak bisa ngejar kualitas. Itu yang si malakamannya dari si Younert ya. Karena gue bukan ngebelain Younert ya, tapi entah kenapa memang ada stigma brand lokal itu nggak boleh mahal-mahal biar terjangkau sama market lokal. Padahal kan market lokal juga banyak yang bisa beli yang proper. Tapi di sisi yang lain, Younert juga harus deg-degan nih. Karena begitu naik harga, dia kan ketabrak sama misalnya Ortus 8 atau 910 yang sepatu runningnya udah lebih proper. Tapi harganya mereka pun ya tetap ada selisih kan gitu. Itu tarik-tarikannya ngeri. Tapi nggak apa-apa ya, kita sebagai konsumen harusnya happy sih ngeliat hal kayak gitu. Karena ketika brand-brand berkompetisi, mereka akan menghadirkan produk-produk terbaik. Dan gue berharap itu selalu terjadi dari waktu ke waktu. Karena 2023 pertama kali kita potong-potong sepatu trail, sampai sekarang 2024 juga kelihatan banget sepatu-sepatu trail lokal itu makin bagus. Ini mungkin adalah sebuah batu loncatan Younert, dan mungkin beberapa brand-brand yang lain juga mengikuti jejak-jejaknya Younert nantinya sampai di 2025, 2026, 2027 mereka bisa bikin barang proper dengan harga yang oke dan menjawab semua kebutuhan kalian sebagai customer. Nah, gue nggak tahu, coba tinggalin komentarnya, kita diskusi di bawah. Gue Dimas undur diri, dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.